di Klinik Pembelajaran Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku melalui kanal pelatihan dalam jaringan eh, yang kami beri nama Selingan, Seminar Dalam Jaringan. Hari ini tema kita adalah menyiapkan kelas bebas corona. Sebagai laporan hari ini sudah bergabung sebanyak 25 partisipan atau peserta meeting. Materi kita hari ini akan disampaikan oleh Pak Suwardi dan saya sendiri sebagai host. Kegiatan malam ini akan kita bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Suhardin. Kemudian sesi kedua tanya jawab atau diskusi. Ya, Bapak Ibu, demi tertibnya seminar ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, semua mic saya jika kendala dalam proses meeting bisa lewat chat ya, atau mungkin di yang menggunakan handphone ada titik 3 di bawah more, lalu pilih raise hand, nanti kita pandu dan kita bantu. Ya, saya perkenalkan dulu, sebagian Bapak Ibu sudah kenal Pak Suhardin, ada yang belum kenal. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bawang Tengah. Ya, untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan untuk Pak Din menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Alwi. Ini yang ke-6 kalinya ya malam ini. Kemudian teman-teman yang masih bergabung, sebelumnya saya sampaikan selamat malam dan assalamualaikum untuk semuanya. Salam kenal yang sudah kenal saya, teman-teman mungkin dari Banda banyak sudah kenal ya. Ini ada guru-guru saya juga ini dari Banda ini. Ada teman tetangga saya juga di kanal ini. Jadi Zoom ini yang kita pakai malam ini adalah sudah berbayar. Biasa harganya ini untuk seperti walaupun kita sudah ahli, tapi pelatihan itu masih sangat kita butuhkan. Nah, jadi malam pun ada dari SBT jadi dari siswa memilih tetap status kita guru. Jadi kita ketika generasi kita yang kita siswa yang makin teknologi, bahkan mereka mampu membuat aplikasi sendiri dan semua Ikatan Guru Indonesia hanya ingin berbagi saja. Ahlinya di bidang dipercayakan oleh sebuah lembaga pengembangan mutu guru untuk IG Maluku, Pak Alwi, untuk memberikan materi ini. Dan sebenarnya materi ini juga banyak ya, teman bisa searching di Google. Nah, malam ini saya hanya rampung mempermudah kita. Dan intinya adalah kita harus mampu membuat kelas sendiri. Biasanya kita gabung, ini kan kayak sekarang kita sudah gabung. Jadi saya pikir teman-teman sudah paham bagaimana menginstal aplikasinya, baik itu di handphone maupun di laptop. Sudah paham. Nah, cuman yang saya ingin bagi malam ini adalah bagaimana kita membuat kelas sendiri. Misalnya saya ingin buat kelas sendiri,
kalau misalnya kayak tadi Pak Alwi bagikan link yang ada di Facebook maupun di WA, itu ketika kita klik link maka kita diarahkan ke download aplikasi. Download aplikasi kalau yang di laptop atau di handphonenya belum ada aplikasi Zoom ini. Tapi kalau yang sudah punya pasti langsung diarahkan menuju ke kelas ini. Seperti itu perbedaannya. Maka malam ini kita akan berbagi tentang itu saja. Jadi mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya di minggu berikutnya nanti itu ada jadwal yang dibuat oleh IGI Maluku. Oke, jadi malam ini saya ingin share tentang kalau ini tadi sudah banyak yang kenal ya. Oke, malam ini saya akan berikan ini yang membuat kelas daring dengan Zoom meeting. Jadi kita ditugaskan untuk membuat kelas daring. Bagaimana caranya membuat itu? Tadi saya jelaskan di awal bahwa pertama-tama memang kita harus memiliki aplikasinya. Tapi secara administrasi yang paling utama yang kita harus buat itu adalah mengecek kelengkapan dari perangkat kita ya. Misalnya apakah dia memiliki kamera depannya bagus, kalau tidak memiliki kamera, berarti kita harus berikan yang eksternal. Kalau misalnya dia tidak memiliki mic juga, kita harus belikan yang eksternal seperti itu. Seperti ini ya, misalnya ada sengaja taruhkan gambar di sini. Kalau misalnya untuk mic itu seperti yang saya pakai saat ini, bisa dilihat ini saya pakai ya. Kemudian ini adalah webcam yang eksternal, bisa teman-teman beli. Sekarang zaman online sudah banyak di mana-mana dan harganya juga tidak lagi seperti dulu ya. Sekarang sudah sangat murah sekali. Maka apabila kelengkapan sudah ada, maka selanjutnya itu kita akan cari aplikasinya. Baik itu untuk PC maupun untuk handphone dan iPhone, itu semua sudah ada. Kemudian yang paling penting adalah kita harus memiliki akun. Kita harus memiliki akun ini tanpa muncul seperti ini. Kemudian untuk intinya malam ini kita akan membuat akun. Kita akan buat akun supaya kita bisa membuat kelas daring sendiri yang bisa kita bagi ID-nya ke teman-teman atau ke siswa kita. Seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kelas, kita harus daftar dulu, buat akun dulu. Caranya klik di sign in seperti ini. Kemudian nanti kita akan mengisi biasanya kita diarahkan kalau misalnya laptop itu sudah pernah digunakan untuk Facebook atau dia gunakan gunakan Gmail ya untuk mailnya itu, atau akun dari Google, maka pasti akan muncul seperti ini, seperti yang tampilan ini. Jadi kita diarahkan ketika kita klik email, maka akan muncul seperti ini. Apakah kita akan daftar menggunakan Facebook ataukah kita gunakan Google, akun Google kita. Nah, seperti ini. Kita pilih aja. Selanjutnya, setelah ini kita tinggal masukkan sign in, masukkan password sesuai keinginan kita. Password kita masing-masing, bisa juga menggunakan password email atau password Facebook. Kemudian klik sign in. Nanti setelah semua terdaftar, diisi semua data yang ada. Biasanya itu datanya tidak banyak, cuma ada beberapa saja. Nanti bisa kemudian masuk ke websitenya untuk merubah profil. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilannya kalau kita sudah masuk di Zoom dan kita sudah memiliki akun. Nanti di sebelah kanan atas ini biasanya ada foto kalau memang di profil kita sudah rubah foto kita. Tapi kalau biasanya belum berubah, maka akan muncul inisial nama. Misalnya S, berarti S yang tampil di situ. Kemudian di sini ada beberapa ikon yang bisa dilihat. Kalau teman-teman sudah punya akun, maka sudah bisa melaksanakan meeting sendiri. Ini ada namanya new meeting. New meeting ini kalau kita gunakan new meeting itu nanti person. Jadi kitanya yang membuat ID dan ID itu tidak akan pernah berubah. ID kita tidak akan pernah berubah. Dari awal kita buat akun, nanti tidak akan pernah berubah. Kecuali kalau misalnya kita membuat jadwal di sini, di schedule itu kita buat jadwal. Misalnya minggu depan hari atau besok lah. Besok hari Kamis jam 10 malam ada meeting misalnya. Nah itu nanti pasti ID-nya akan berubah. Bahkan nanti muncul password. Seperti itu.
ada kalau share ini otomatis ini untuk men-share file ya. Tapi kalau yang join, nah ini join ini seperti yang kita lakukan saat ini. Kita men-join masuk ke daring atau masuk ke kelas yang telah dibuat oleh orang lain. Atau kita mengikuti rapat yang dibuat oleh orang lain. Nah, ini kita klik join saja. Jadi ketika kalau kita join seperti ini, kita klik join meeting, kemudian kita masukkan ID yang telah disiapkan. Di bawah itu biasa ada nama kita. Tadi kan ada nama handphone ya, kayak macam Oppo. Sebenarnya bisa diganti dengan nama kita. Kemudian kalau teman-teman sudah terlanjur masuk dan di join itu di kelas seperti sekarang ini terlanjur masuk dan namanya sudah masih nama handphone, itu bisa diklik aja di gambarnya dia. Kemudian sebelah kanan atas itu biasanya ada 3 titik ya. Itu biasanya kode untuk pengaturan kalau di komputer, diklik aja dan cari rubah nama atau rename. Kemudian ganti nama handphone itu dengan nama Bapak Ibu yang tampil malam ini atau yang hadir malam ini. Kemudian ketika kita masukkan ID itu tadi nanti akan muncul ini, ada button di bagian bawah itu download connect. Satunya lagi satunya ini download connect audio dan satunya lagi turn off my video. Maksudnya ini kita kalau kita aktifkan ini, maka ketika kita masuk di kelas, video kita tidak muncul, suara kita juga langsung dimatikan. Seperti itu. Baru kemudian kita klik join. Tampilan seperti ini. Yang di sini kita isi dengan ID. Kemudian ini download ini kalau mau diaktifkan, ya nanti ketika masuk audio kita langsung mati. Kalau turn off ini matikan video kita, jadi matikan kita punya kamera. Gitu. Kemudian setelah diisi ID-nya, nah ini sekali lagi saya bilang untuk ID yang di sini ada arah panah di sini sebelah kanan ini. Ini tujuannya adalah kalau kita sudah sering ikut meeting dan meeting itu dibuat oleh orang yang sama, ya cukup kita klik di sini aja, tidak perlu mengetik ID-nya lagi. Klik di sini dan akan muncul nama orang yang atau nama rapat yang pernah kita ikuti. Kecuali kalau kita sudah clean, hilangkan ya. Tapi selama belum itu masih akan tersimpan. Kemudian setelah kita isi itu, kemudian kita join, maka kita akan masuk di kelas kita seperti ini, di kelas meeting. Kemudian yang berikut adalah untuk new meeting. Kalau kita membuat meeting, kita tinggal klik new meetingnya, ID kita jangan lagi berubah, kemudian kita start. Setelah start nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini berarti kita sekarang sudah ada di kelas, tinggal menunggu teman-teman kita masuk. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ketika kita jadi hostnya atau kita yang buat kelas, perbedaannya di bagian layar bawah. Kalau yang gunakan handphone di bagian bawah ini ada end meeting. Tapi kalau yang gunakan handphone itu bagian atas. Kalau gunakan handphone di bagian atas tulisan end meetingnya. Sedangkan kalau laptop di bagian bawah kanan. Ini artinya apa? Karena kita yang punya kelas, maka kita bisa klik ini untuk membubarkan kelas. Kalau misalnya pembelajaran telah selesai. Kemudian yang berikut, kita bisa menambahkan peserta online. Jadi kita sudah masuk ini, terus teman-teman kita ada yang belum masuk seperti tadi. Kita bisa klik di invite. Nah, di invite itu nanti bisa kita di situ ada ada fasilitas untuk mengcopy link dari rapat yang telah kita buat tadi. Ya. Atau bisa juga dengan cara di layar bagian kiri kita itu ada seperti ikon i pada pojok kiri atas itu, kita klik. Kalau kita klik nanti akan muncul informasi rapat kita. Meeting ID-nya apa, kalau ada passwordnya apa. Ini perbedaannya ya. Ini ada meeting sebelah kiri ini yang pakai password, di sebelah kanan tidak pakai password. Kalau meeting seperti ini yang personal ini biasanya tidak menggunakan password. Jadi personal kode kita yang telah kita buat tadi, kita sudah memiliki akun. Tapi kalau yang sebelah kiri ini biasanya yang dijadwalkan. Nah, seperti sekarang dijadwalkan. Langsung ada passwordnya. Tapi kadang-kala juga kalau yang dijadwalkan itu kadang-kala juga tidak menggunakan password, bisa dihilangkan tergantung dari kitanya. Kenapa gunakan password? Kadang-kala teman-teman gunakan password itu tujuannya adalah untuk membatasi orang yang masuk. Misalnya kita bikin linknya, tapi passwordnya kita tidak berikan. Passwordnya hanya kita berikan kepada orang-orang tertentu. Maka ketika misalnya kita sebarkan link itu di Facebook atau di Instagram yang lain atau di grup anak-anak, kalau ada orang lain yang masuk,
dia tidak akan bisa masuk kalau tidak mengetahui password. Itu aja tujuannya sebenarnya. Kemudian yang berikut, bergabung ke meeting online kita berhasil. Hanya bedanya adalah kalau kita gunakan akun yang tidak berbayar, yang seperti misalnya teman-teman gunakan selama ini yang free, itu kita dibatasi waktu cuma untuk 40 menit. 40 menit kita masuk di Zoom, kemudian kita jelaskan. Biasanya yang bikin terlambat di situ, ketika kita sudah buka kelas, anak-anak kita belum masuk. Saya tadi siang itu saya sudah buka kelas, anak-anaknya terlambat masuk 20 menit. 20 menit kemudian baru anak-anak masuk. Akhirnya 20 menit jelaskan sudah bubar kelasnya. Artinya keluar kelas itu, kita bubar lagi. Artinya semuanya keluar, termasuk juga yang host, karena kita gunakan yang gratis, karena dia hanya untuk 40 menit. Tapi tidak perlu risau dengan itu, karena kita biasa memang, ya orang Indonesia memang biasanya gitu, pakai yang gratis. Kita masuk lagi, yang penting masuk dengan ID yang sama, tapi memang sebelumnya kita harus sampaikan ke teman-teman kita. Kalau paling tidak ke siswa, yang biasanya kan ini sasaran kita siswa, bahwa nak sebentar kalau misalnya kalian ada meeting tiba-tiba keluar semua dari ruang meeting, berarti itu kita sudah lewat dari 40 menit. Karena nanti kalau yang kita yang melaksanakan meeting, itu ada peringatan. 10 menit sebelum selesai itu sudah ada peringatan. Nah, waktu Anda tinggal 10 menit. Kalau Anda ingin tambah, silakan upgrade. Nah, gitu. Sampai bertahan seperti itu. Tapi kalau kita misalnya mau gunakan yang gratis, ya 40 menit. Selanjutnya, kita buka lagi kelas, nanti anak-anak masuk lagi. Yang penting kita gunakan ID yang sama. Kita personal. Maka anak-anak kita dengan gampang lagi masuk. Seperti itu. Itu cara mengatasinya untuk 40 menit itu. Dan saya pikir kalau 40 menit menjelaskan materi, kemudian 40 menit untuk tanya jawab, saya pikir sudah cukup. Sisanya nanti dilanjutkan di grup yang lain. Karena menggunakan aplikasi video ini mungkin lebih mahal ya. Jadi kita bisa gunakan grup yang lain, misalnya WA atau misalnya Messenger ya. Biasa saya bilang Messenger. Kenapa saya selalu sebut Messenger? Karena Messenger itu gratis ya. Saat ini mudah-mudahan gratis terus. Dan saya masih manfaatkan Messenger itu untuk membuat grup-grup pembelajaran di kelas-kelas. Sehingga ketika selesai kita jelaskan di Zoom, materinya itu kita bisa upload lagi di Messenger. Kemudian soalnya pun kita bisa upload di Messenger. Kalau kita mau gunakan soal yang tidak online, kita upload di Messenger. Kemudian siswa itu kerjakan soal yang kita upload tadi. Kemudian mereka setelah mengerjakan memfoto lagi soal mereka, pekerjaan mereka difoto dan dikirim ke kita. Sekali lagi dikirimnya Japri. Artinya ke jaringan kita langsung, jangan ke grup. Kenapa selalu saya bilang jangan ke grup? Karena biasanya kalau anak-anak itu ke grup, mereka saling nyontek yang ada kalau di grup. Sedangkan Japri saja itu biasanya mereka nyontek. Tapi saya pikir guru lebih pintar lah dari siswa. Tahu, ini tipe pekerja siswa ini kayaknya nyontek dari teman yang ini. Ya pastilah. Mereka juga saling kirim. Yang buat juga 16.000 kalau ya terbaru 17. Ya tujuan kita integrasi juga bisa. Kemudian kelas seperti ini. Kalau masih laptop juga tampilan saja di laptop kita, di handphone
atau membuat handphone, cuma bedanya itu adalah tampilannya saja. Tampilannya tanya jawab mungkin saya hanya berbagi kurang yang saya sampaikan Sebelum kita lanjut, karena kita sebagai lima partisipan isi absen Bapak Ibu itu ada di Oke. Saya sapa dulu Rusman, selamat datang. Kita kayak orang ingin bincang-bincang atau ingin tanyakan langsung kaitannya tentang pemanfaatan aplikasi Zoom. Ya. Bang Nurdin, ada yang ditanyakan Pak? Pak Dino. Silakan Bang. Mic-nya diaktifkan Bang, mic. Oke. Baik. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan semua yang ada bergabung di IGI Maluku, terima kasih banyak IGI Maluku sudah mensupport kami di Maluku untuk pembelajaran daring. Cuman yang aku perlu sampaikan bahwa yang ada banyak pakai ini kan versi gratis. Kalau berbayar kita semua sudah dianggarkan untuk pembelanjaan daring yang memang harus dibelanjakan untuk pihak sekolah. Tapi cuma kita terkendala dengan punya kartu kredit. Kita tidak punya kartu kredit. IGI Maluku bisa memfasilitasi itu atau tidak gitu. Biar kita kirim uangnya di IGI Maluku. Untuk pembelajaran daring seperti demikian ini, kita di Banda sudah bisa melaksanakan beberapa pertemuan atau meeting room seperti demikian. Khusus buat sekolah saya, itu guru-gurunya sudah melaksanakan menggunakan Zoom meeting ini, sehingga banyak yang bisa berinteraksi dengan siswa walaupun mereka di rumah. Saya berharap mudah-mudahan Maluku juga untuk guru-guru di Maluku yang disponsori oleh IGI ataupun dari apapun, yang penting kita bisa berinteraksi dengan siswa Maluku atau dengan sekolah-sekolah kita menggunakan ID meeting yang kita buat. Demikian untuk sementara. Makasih Bang Alfi. Ya Bang, makasih Bang. Silakan Bang, mau tanggapi dulu. Oke, jadi ya kalau Pak Nurdin saya kenal ini. Ini memang orangnya ini. Saya juga ini salah satu tokoh inspirasi saya. Dulu saya tidak terlalu paham barang-barang seperti ini, tapi karena saya terpancing dengan beliau ini sebenarnya. Jadi untuk masalah memang untuk kartu kredit, mungkin yang tahu persis prosesnya itu Pak Alwi. Nanti Pak Alwi jelaskan bagaimana kemarin caranya mendapatkan kartu kredit, karena harus lewat orang akun yang ketiga ya Pak Alwi ya. Mungkin Pak Alwi bisa langsung Pak Alwi langsung jelaskan Pak. Oke, izin Pak Din ya. Sip. Gini ya, kemarin kita
sudah jalan dengan versi yang 40 menit dengan kuota yang terbatas, tapi melihat kondisi meeting-meeting yang tiba-tiba bubar tanpa, kadang kita lupa komando tiba-tiba langsung kelasnya bubar. Ya, akhirnya terinspirasi kita mencoba menggali sistem pembayaran, upgrade-nya di website Zoom, dan masuk ke dalam ternyata pemilik software ini adalah salah satu perusahaan di Amerika Serikat, ya, sehingga domain webnya itu kan US, zoom.us. Nah, sehingga transaksinya juga menggunakan dolar. Nah, kalau transaksi menggunakan dolar via online itu syaratnya itu ya harus ada kartu kredit atau rekening PayPal. Ya, kita memilih rekening PayPal, kemudian membuka rekening PayPal melalui rekening IG. Setelah dibuka ternyata pas mau transaksi pembayaran diminta lagi kartu kredit. Ya, jadi kalau saya sarankan langsung aja dengan kartu kredit. Dan untuk mencari kartu kredit ini sangat sulit. Ya, tidak semua orang memiliki kartu kredit. Jadi kita bantu Pak Din ya. Kita bantu, nanti kita hubungi langsung dengan Bang Ode, Pak Ketua. Pak Ketua, karena kita ke linknya kemarin ke IG Jawa Timur. Ya, kita hubungi di Jawa Timur, mereka bantu, kita transfer. Nanti Pak Din transfer aja langsung ke sana. Kita konfirmasi dulu. Besok juga bisa, Pak. Ya, besok juga bisa. Jadi fasilitasnya gini, tergantung host yang kita pilih. Ada empat versi ya yang disiapkan. Yang satu free, yang kedua pro. Yang pro ini yang kita pakai sekarang. Kemudian ya premium, dan yang satu untuk perusahaan. Ya, untuk perusahaan yang kapasitasnya hingga 500 partisipan. Oke, kita hanya mengambil yang pro. Nanti kita lihat lagi mau berapa host. Ya, kalau satu host harganya $14,99. Ya, kalau dikalikan ya nanti dikalikan aja. Ya, dolar tiap hari berubah ya, tiap hari berubah berapa, misalnya gini, 14,99 kita bulatkan jadi 500-an. 15 ya, $15. Nah, $15 kemarin yang kami bayar itu dolar dengan angka 16.100 lebih, sehingga per bulan itu kita bayar sekitaran 270-an ya. Ya, tapi kalau kita ambil 1 tahun, maka ada diskon itu sekitar 30%. Ya, jadi kita hanya bayarnya sekitar 2 jutaan lebih. Ya, untuk 1 tahun, Pak Din. Saya pikir itu maksimal kalau ini. Cuma kekurangannya itu kalau satu host, satu akun nanti bergiliran dipakai oleh guru-guru yang lain karena tidak bisa on dalam waktu bersamaan dengan satu akun. Ya, nanti waktunya diatur seperti yang dibuat oleh PSMK, Direktorat PSMK yang membagi akun PSMK untuk IG. Contoh yang sering kita ikut itu Luntara, Sultra Cerdas, ya, Sadar IG. Itu IG tidak punya akun, tapi nebeng dengan CMEO dan PSMK, Direktorat PSMK, sehingga jadwalnya tidak bisa sama. Senin Sadar IG, Selasa ini, jadi gitu. Ya, begitu Bu Dini ya. Nanti kita bantu, saya hubungi Pak Ketua, dan besok insya Allah bisa ditransfer langsung ke Jawa Timur. Nanti kita pandu aja dari sini. Ya, Saya pikir demikian Pak Dini ya. Makasih Bang Alfi atas inisiatifnya. Insya Allah mudah-mudahan besok kita konfirmasi kembali untuk itu proses progres untuk akun SMP 1 Banda, dan itu bisa dipakai untuk guru di Maluku Tengah. Beta siapkan untuk demikian. Wah, luar biasa. Kayaknya IG Maluku Tengah juga bisa pakai. Siap, beta akan kasih akun buat IG Maluku Tengah kalau mau digunakan. Ya. Supaya dibuat kanalnya. Barangkali ini kan ini dari tutup Teluti ada yang bergabung. Ini kan luar biasa, kita bisa silaturahim di sini. Mantap. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya.
kaitan tentang aplikasi Zoom ya. Atau yang kesulitan mendengar suara saya bisa lewat chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Halo. Kalau Maluku Tengah ini sejauh-jauh kayaknya Pak Dwi. Bisa ini. Bang Rusman ada yang mau disampaikan, Bang? Halo, Bang Rus. Ya, boleh. Beliau dulu sampai. Ya, barangkali ada jalurnya dari sana. Sementara jadi pendengar dulu. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang tanya, mungkin kita bisa diskusi lepas masalah yang lain, bisa. Oh, ada Pak, ada. Kan lagi gratis Bu begini. Eni, Bu Eni. Bu Eni Mahulao, silakan Bu. Bu Eni. Halo, Bu Eni. Bu Eni Mahulao. Bu Eni mendengar suara kami? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam jumpa, Pak. Baru pernah kenal ini, baru lihat. Oh iya, dari mana Bu ya? Hanya dengar suara dari Mas Sohi. Oh, dari Mas Suhi. Ya. Kecamatan Kota. Ya, Pak Din kenal ini. Iya, terima kasih, Pak. Mungkin belum apa ya. Baru pertama kali nih bergabung di Zoom. Ya, Jadi mungkin masih mau mendengar dulu materi-materi tambahan. Oh ya. Halo, Pak. Ya, halo. Halo. Ya, nanti mungkin ibunya itu. Silakan Bu, mau tanya apa Bu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Ya mohon izin Pak, ini kebetulan saya kan belum bergabung di IG. Tadi saya sudah isi daftar hadir, boleh? Apa Ya. boleh isi? Boleh, Ya, boleh. Daftar hadir untuk kegiatan ini, Bu. Iya, udah Ya. saya udah isi tadi. Oh iya, ya. Terus mungkin untuk sementara masih mau butuh materi lagi, belum ada waktu untuk belum mau bertanya, ingin mau dapat materi lagi dulu. Oh ya. Maaf Bu, Ibu mengajarnya di mana Bu? SD 12 Masohi, Kecamatan Kota. Dekat itu. Dekat pasar. Iya. Tempat bermainnya Pak Udin. Oh iya benar. Ya, Pak Udin malam ini tidak hadir ya, tidak tampil. Oke Bu, nanti bisa ya. Kalau belum terlalu paham bisa juga menghubungi kita. Ini teman-teman dari Mas Sohi banyak di sini Bu. Ini ada Pak Supardi, ada ini banyak nih dari Mas Sohi banyak ini. Ada Pak Samba itu dari ini, ada Pak Bas, atau ke Pak Udin juga bisa Bu. Bisa juga kita datang ke sekolahnya Ibu supaya lebih intens. Boleh Bu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, kemudian mungkin karena tidak ada yang bertanya tentang ini, Zoom, saya hanya mau berbagi tentang daring ya. Begini teman-teman, walaupun kita ini di Masohi, di kota, tapi rata-rata siswa kita itu masih banyak yang tidak memiliki handphone ya, untuk melaksanakan pembelajaran daring seperti ini. Apalagi misalnya kalau laptop. Ya, mungkin kalau di Masohi ini masih kurang juga menurut saya, banyak sekali yang tidak punya siswa. Walaupun memang ada beberapa juga siswa yang sudah punya, yang kita biasa akali itu gabung sama teman yang punya. Kalau saya itu gitu, misalnya saya suruh mereka gabung sama teman yang dekat dengan rumahmu, kemudian kita jelaskan materi. Kemudian saya kalau untuk kegiatannya kan, kalau Zoom ini menurut saya mahal ya, hanya bagi siswa kita mahal karena menggunakan data. Kalau menggunakan IndiHome ya murah sebenarnya. Kalau di Masohi itu kan bisa 3.000-an ya Ibu ya, per jam itu 3.000-an di Masohi. Iya. Bahkan ada yang 5.000 seharian di Masohi. Nah, tinggal mungkin fasilitas yang lain yang tidak ada. Juga yang berikut adalah dukungan dari orang tua. Kalau ada dukungan dari orang tua, ini kan kita sekarang malah banyak orang tua yang stres ketika anaknya libur. Sampai KPI keluarkan apa katanya banyak anak yang stres. Tentang gini. Benar. Selama ini kan orang tua titip anaknya di kita.
Mereka pikir nggak itu stresnya gurunya. Nah, sekarang kita balik, kasih orang tuanya dulu yang jaga. Loh, kok malah sekarang mereka protes. Jadi itulah, seharusnya itulah yang dirasakan guru. Nah, selama ini seperti itu yang guru rasakan. Nah, kemudian yang berikut, memang ada kendala. Seperti teman-teman semalam dari SBT bilang gini, kita ada mau Zoom, tabrakan misalnya, tabrakan jadwal. Saya bilang sebenarnya, solusinya adalah kalau misalnya guru-guru, saya kurang tahu kalau teman-teman saya yang di dinas, pendidikan, tapi kalau kita di Kementerian Agama itu memang laporannya harus jelas. Walaupun kita liburan, sekarang ini ada semua belajar dari rumah, anak-anak, tapi kita tetap buat laporan. Ada namanya tuh laporan pengganti jam mengajar. Karena kita dapat tukin, guru-guru dapat tukin. Maka kita harus buat, maka kita harus punya dokumentasi yang jelas, termasuk tadi, misalnya kalau kita buat grup, kita harus set grup itu, kita harus foto layar kita sebagai bukti pembelajaran kita, dan itu menjadi dokumentasi di laporan kita. Ini jadi kendala kita. Jadi maka teman-teman yang di Kementerian Agama itu rata-rata melaksanakan kegiatan dengan berbagai macam cara karena memang belum ada panduan yang diinginkan yang mana. Walaupun sekali lagi saya bilang di Kementerian Agama sudah disiapkan yang namanya e-learning. E-learning Kementerian Agama sudah punya yang bisa diakses yang mirip dengan Google Class. Kalau teman-teman mungkin yang sudah tahu, mungkin Pak Nurdin sudah pernah coba Google Class itu. Sama dengan e-learning yang dibuat oleh kementerian. Cuma tadilah sekali lagi saya bilang, kendalanya adalah data. Masalah internet tadi. Karena masih mahal ya kita di Indonesia, internetnya. Maka saya selalu, setiap pertemuan ini yang ke-6 kali, saya berikan materi yang ke-6 kali, saya selalu bilang, mari kita gunakan yang gratis. Ada, yang kalau sudah punya akun Facebook, hampir semua siswa kita sekarang itu memiliki akun Facebook. Bahkan yang masih SD pun punya. Maka itu kita bisa manfaatkan untuk di pesan itu, karena rata-rata Facebook itu dia sudah terkoneksi dengan Messenger otomatis. Ketika kita klik pesan, maka dia terkoneksi dengan Messenger. Salah satu kemudahannya lagi adalah ketika membuat grup di Messenger, misalnya kita buat grup kelas 6 SD misalnya, itu satu orang saja yang kita kenal, kita masukkan ke dalam kelas itu, nanti dia yang akan memasukkan teman-temannya ke kelas itu. Itu enaknya di Messenger. Kalau pakai WA, itu kita harus tahu nomor teleponnya semua. Itu bedanya. Tapi kalau Messenger, itu cukup kita tahu akunnya satu orang saja, kemudian yang lain itu yang sudah masuk, anak yang sudah masuk bisa memasukkan teman-temannya, karena pasti dia berteman dengan teman-temannya di Facebook. Maka otomatis sudah ada kelas. Nah, kelas itu yang kita kelola menjadi sebagai tempat untuk belajar mengajar. Dan saya selalu bilang ke anak-anak saya, nak, di sini kita tempatnya untuk belajar. Kalau mau curhat, silakan curhat di grup yang lain. Nah, dari situ benar-benar kita gunakan untuk belajar. Dan salah satu cara yang saya gunakan saat ini sudah mau 2 minggu nih ya kita. Ya 2 minggu nih ya dari kemarin hari Senin. Itu saya jelaskan materinya di Zoom seperti ini. Karena saya gunakan juga yang gratis. 40 menit saya jelaskan materinya. Kalau mereka belum puas, tambah lagi 40 menit. Kalau belum puas lagi, nah kita tambah lagi 40 menit untuk sesi tanya jawab. Dan itu setelah itu baru kita lanjut di Messenger. Saya lanjutkan di Messenger, memposting mereka punya modul yang telah kita buat atau LKS, kirim di Messenger. Kemudian anak-anak itu menjawab di bukunya, di buku kerjaan di rumah. Ketika mereka menjawab, selanjutnya kita mereka memfoto kembali pekerjaan mereka dan mengirim ke kita secara japri. Mereka japri ke kita, dan kelebihan dari Messenger itu adalah kita bisa, kalau gunakan handphone seperti ini, handphone, itu langsung kita bisa memeriksa pekerjaan anak. Kita bisa komentari pekerjaan anak di sini, di Messenger, itu kelebihannya. Setelah itu kita kirim balik lagi, dan anak-anak langsung tahu, oh ternyata guru saya koreksinya di sini, kesalahan saya di mana. Dan kita bisa komunikasi secara japri ke anak-anak. Jadi saya bilang, sekali lagi saya rekomendasikan Messenger, mudah-mudahan dia gratis terus. Yang kelemahannya memang sampai saat ini kalau kita gunakan handphone, kita belum bisa berbagi file, kayak misalnya PDF itu belum bisa. Dokumen belum bisa. Tapi kalau misalnya kita ingin berbagi file di grup, boleh. Caranya gunakan laptop untuk berbagi. Jadi kita masuk di Facebook pakai laptop, kemudian di pesan Facebook itu kita kirimkan file yang kita inginkan. Nanti siswa bisa mendownload lewat grup. Yang penting sudah masuk di grup, mereka bisa download pakai handphone mereka.
Dan itu menjadi salah satu catatan. Jadi sekarang bukan zamannya lagi Bapak Ibu, anak-anak mencatat ya. Tapi kita buat modul ke anak-anak. Setelah kita buat di Word, kita simpan, rubah ke PDF, itu lebih ringan lagi. Dan kita kirim ke grup-grup mereka. Ketika belajar, misalnya termasuk belajar di kelas pun, kalau misalnya tatap muka langsung pun itu bisa dijadikan sebagai bahan materi. Dan mereka tidak perlu catat, tinggal kita diskusi. Karena banyak teman-teman yang belum paham bahwa sebenarnya K13 itu diskusi, bukan ceramah. Artinya siswa yang belajar, bukan guru. Kalau kita yang guru yang belajar itu masih kayak dulu, KTSP lagi balik. Tapi kalau K13 murni, apalagi yang revisi 2018, itu ya rata-rata ya diskusi. Jadi materinya yang kita sudah siapkan itu bisa menjadi bahan diskusi anak-anak kita. Sehingga tidak perlu lagi harus, misalnya ini, anak-anak harus ke perpustakaan ambil buku lagi. Harusnya tidak lagi. Karena di kelas itu 5 orang saja punya handphone, sudah cukup sebenarnya untuk pembelajaran. Misalnya ada ujian, seperti Pak Alwi ya, Pak Alwi sering laksanakan ujian kuisis misalnya, kalau online. Ini kalau tatap muka langsung. Anak-anak bisa bergiliran ujiannya. Karena soalnya itu akan teracak otomatis, tidak mungkin sama. Seperti itu Ibu. Jadi saya sarankan kalau teman-teman yang di daerah yang anak-anak sama dengan masalah yang saya hadapi, banyak anak-anak yang, karena di siswa saya itu banyak tidak dari kota semua, banyak ada juga dari luar kota dan rata-rata tidak memiliki uang untuk beli data. Atau mereka tinggal di daerah yang tidak ada jaringan WiFi. Jaringan WiFi. Ya, akhirnya mereka terpaksa tidak punya data. Kalau kita bilang, nah besok, jadi kalau mau masuk di Zoom kita janjian, 2 hari lagi kita akan belajar lewat Zoom. Nah, sehingga mereka mempersiapkan diri mau kemana, ke WiFi atau mereka beli data. Seperti itu kalau saya. Setelah itu, kalau misalnya anak-anak 50%, saya bikin kayak ini, kayak survei. Anak-anak survei hari ini bagaimana? Mau Zoom atau mau di Messenger saja? Nah, kalau misalnya 60% anak-anak bilang di Messenger, maka kita laksanakan Messenger saja. Seperti itu. Kita yang penting mereka tidak tetap belajar di rumah seperti itu. Itu mungkin teman-teman sharing saya tentang membuat grup di Messenger. Mungkin ada tambahan ya teman-teman yang punya pengalaman lain, silakan. Atau saya kembalikan ke Pak Alwi, silakan Pak Alwi. Halo Pak Alwi, jelaskan Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Saya sudah kirimkan materi malam ini di chat, silakan di-download ya. Karena ketika kita keluar dari room ini, Bapak Ibu tidak akan dapatkan lagi materinya. Dan ini berbeda dengan WA ya, jadi ada link YouTube tentang panduan penggunaan aplikasi Zoom Meeting, di copy linknya dan materi PPT-nya yang membutuhkan silakan di-download. Oke, ada yang ingin tanggapi silahkan. Caranya Bapak Ibu lewat chat ya atau raise hand ya, karena semua mic ini tidak aktif. Ya, saya lengkapi yang disampaikan Pak Din tadi untuk pembelajaran daring. Bapak Ibu, ini kan pembelajaran. Setiap pembelajaran itu pasti ada penilaiannya untuk pengukuran. Nah, berarti ada juga pemanfaatan aplikasi-aplikasi khusus yang kaitannya tentang penilaian daring. Jadi setelah siswa mengikuti, membandingkan dengan aplikasi-aplikasi untuk penilaian daring lainnya, misalnya Quizzes, Google Form, dan yang lainnya ya. Kalau kita kebanyakan itu menggunakan Quizzes ya. Nah, materi yang ada di Ibu Nana, jangan share screen, Bu. Ya. Itu mencoba, Pak. Oh iya, iya. Jadi materi yang kita sampaikan di Quizzes, di Zoom, harus linear dengan soal-soal yang muncul pada Quizzes atau Google Form. Artinya
setelah proses pembelajaran kita melaksanakan pengukuran atau evaluasi. Jadi seperti itu. Untuk puisi sendiri saya pikir mudah, Bapak Ibu bisa cari panduannya, nanti kami kirim juga linknya untuk pembuatan puisi dan live ke peserta didik. Karena sayang ketika tatap muka terus kemudian keluar tanpa ada proses penilaian, ya. Dan kenapa kami senang merekomendasikan kuisis? Karena yang pertama akurasi analisis hasil belajarnya itu baik ya, bagus, terus menyenangkan untuk dipakai oleh siswa karena dia semacam game ya. Kemudian untuk desain pembelajaran daring, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti yang kami terapkan malam ini. Absennya juga harus daring, harus online ya. Absennya dibuat terserah Bapak Ibu mau buat di Zoho atau mau buat di Google juga boleh. Ya, jangan terlalu banyak di absen, cukup nama daftar hadir aja ya atau hadir ya. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk desainnya. Satu lagi saya lupa, untuk peraturan. Peraturan daring itu harus dibacakan di awal setiap pembelajaran mulai. Ya, saat pembelajaran akan dimulai itu peraturannya dibaca dulu, terus mau integrasikan nilai-nilai karakter, semua di peraturan yang kita sepakati di awal. Artinya semacam kontrak belajar gitu, ya. Oke, yang ingin diskusi atau bincang-bincang kaitannya dengan pembelajaran daring, silakan. Pak Ketua, selamat datang Pak Ketua. Halo. Halo Pak Udi. Ode. Mic-nya tidak kedengaran, Pak Ode. Coba diperiksa mic-nya, Pak. Ya, perlu kami informasikan juga bahwa kegiatan daring melalui kanal pelatihan selingan IGI Provinsi Maluku dilaksanakan tiap malam, Bapak Ibu. Kami laksanakan tiap malam selama proses belajar dan mengajar dari rumah untuk Maluku Tengah itu dilaksanakan setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa besok kita dengan Kemenak Provinsi Maluku. Kemudian sudah berapa kabupaten kota juga yang kita buat, dan setiap hari Selasa itu pasti kita tetap meeting seperti ini dengan teman-teman dari Maluku Tengah. Malam ini kita perkenalkan Zoom dan ada banyak aplikasi-aplikasi daring, tatap muka, video conference, ya, pemanfaatan e-learning dan sebagainya akan ada pada pertemuan-pertemuan berikut. Pak Ketua, halo Pak Ketua. Ya, Pak Nyong Samba ya, Pak Nyong Samba. Wih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ini pertama kali bergabung sama daring IGI, baru bergabung. Mungkin sekedar apa ya, masukan. Kalau misalnya kan pakai Zoom kan terbatas dalam waktu 40 menit. Nah, usulannya Bang Guru Din tadi tentang messenger itu loh. Mungkin besok malam atau pelatihan berikutnya materinya tentang mendesain pas belajar messenger itu, Bang. Mungkin itu sekedar masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau Nyong Samba langsung ke rumah saja. Dekat. 7 langkah dari rumah itu. Corona Bang, corona di jalan.
Atau ke sahabat terdekatmu itu Pak Bas itu sembunyi itu, mana dia tadi? Guru Bas sembunyi. Guru Bas lagi merekam kegiatan ini. Pak Ridwan, jadi gini Pak, ini Pak Ridwan namanya ya Pak, nama ini Pak Ridwan. Ada materi-materi lain nanti mungkin akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikut. Yang pengolahan sebenarnya banyak yang kita bisa gunakan selain dari Zoom juga, ada yang lain juga. Cuma mungkin nanti kita lihat perkembangannya. Tapi kalau misalnya mendesain kelas menggunakan Messenger, nah itu sebenarnya bisa juga tergantung dari permintaan teman-teman. Kalau misalnya permintaan itu banyak, nanti kita akan bisa bikin satu selingan seperti ini khusus untuk bagaimana mengolah kelas menggunakan Messenger. Bisa kita live juga dari handphone boleh. Tapi kalau misalnya sudah mendesak, Pak Ridwan boleh langsung ke rumah. Lebih cepat gitu. Kalau nunggu 1 minggu kan selama. Oke, saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Alwi lanjut Pak. Pak Ode mungkin Pak Ode. Ini Pak Ode mic-nya tidak kedengaran Pak. Ode, halo. Halo. Oh iya. Mic-nya. Ya, baru cabut gigi tadi kayaknya ini. Ya. Lagi sakit. Oke, Bapak Ibu perlu kami informasikan juga bahwa live malam ini sedang direkam, direkod dan akan tayang di channel digital TV IG Maluku ya. Setelah ruang ini ditutup langsung kita tayang di channel. Jadi semua perbincangan kita ini akan menjadi portofolio IG Provinsi Maluku. Ada lagi? Silahkan Pak. Oh ya, Pak Pardi dulu. Gimana Pak pengalaman menerapkan Zoom Pak? Ya, ada kendala Pak? Assalamualaikum Al dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilmu yang dikasih sungguh bermanfaat dan sangat luar biasa bagus. Saya sudah mencoba pakai yang disampaikan oleh Pak Din, Messenger, WhatsApp juga, dan Zoom, terus Quizzes juga luar biasa banget. Hanya satu kendala. Kendalanya itu libur ini kan mendadak. Andaikan memang 1 minggu atau jauh sebelumnya libur dan masalah ini kita tahu, kita seharusnya sudah membuat satu surat tertulis disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk umumkan kepada semua orang tua siswa. Kenapa demikian? Kendalanya ini kita menarik siswa, tapi masih banyak orang tua yang tahu. Terus ada sebagian siswa itu yang mau dan ada sebagian siswa yang tidak mau. Saya mencoba tetap bertahan. Pada akhirnya anak-anak yang saya bawa kelas 885, awal pertamanya itu hanya dari 21 siswa, hanya 12 yang ikut. Terakhir mereka hampir semua ikut. Kenapa? Dari teman yang satu memberitahukan ke teman yang lain. Karena Zoom punya pemanfaatan yang luar biasa. Kita guru mengajar bukan sebatas hanya kalau melalui Messenger, WhatsApp tanpa bertatap muka. Kalau Zoom langsung bertatap muka. Menariknya hanya kita kan sistemnya tanpa prabayar. 40 menit duluan habis, sambung lagi dengan 40 menit berikut untuk bercanda bersama siswa. Itu yang mengaksikan Pak Al. Alhamdulillah ilmunya. Dan teman-teman yang lain juga yang baru, barangkali sebelum melangkah sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk umumkan kepada orang tua siswa. Itu yang bagus. Sehingga orang tua dan anak bisa partisipasi ikut dalam masalah ini. Karena terkadang masih banyak orang tua yang tahu dan membiarkan anaknya begitu saja. Siapa tahu mereka sudah sadar dan tahu bahwa pemerintah sudah menganjurkan kepada kita semua, namanya belajar bukan saja di sekolah, di rumah pun bisa. Ini hal yang penting. Terima kasih itu. Terus ke Pak Al sama Pak Din, nanti di bagian sini saya tuh masih punya kendala-kendala sedikit. Semestinya banyak ada bagian ikon-ikon di sini yang nanti pelajaran berikutnya itu harus diperjelaskan juga. Kita
bagaimana caranya membuat kelas itu menjadi diam, tidak boleh ribut. Seberang tentu mengali bisa kasih penjelasan tentang bagaimana cara mematikan mic kepada siswa, bagaimana memberikan pesan. Saya sudah semuanya, tapi saya masih kendala di itu. Mematikan mic semua siswa. Itu saja. Ya, Pak Al dan Pak Din, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, jadi gini ya, untuk mematikan mic kalau yang host itu memang langsung aja di partisipan itu bisa langsung matikan. Kalau yang host ya, kan Bapak kan yang punya kelasnya. Rilisnya begitu ya. Bapak tinggal matikan saja. Tapi kalau misalnya belum paham tadi Pak Alwi sudah kirim yang link itu yang di YouTube punya. Itu nanti ada di situ penjelasannya semua. Rekaman hasil. Bacaan sia-sia yang dibagi tadi. Bisa tinggal diklik tag, nanti tinggal dijelaskan sudah ada semua cara mematikan mic-nya, cara bertanya bagaimana, mengatakan seperti apa sudah ada. Di link tadi, dilihat di chat. Di chat Iya. Baca nanti ada link. Boleh di copy dulu, simpan. Saya bantu ya, Pak Din. Ya boleh. Atau tampilkan aja Pak. Ya. Pak Pardi. Halo. Iya, Pak. Halo. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, untuk menonaktifkan semua mic, Bapak Ibu ketika buka kelas terbuka, Bapak Ibu yang masuk duluan, sebelum siswa masuk, Bapak Ibu nanti diklik di partisipan ya, di ikon partisipan di bawah, manage partisipan. Bapak Ibu klik more, klik yang more, lalu semua centang ini jangan dicentang kecuali yang di atas. Ya, kecuali yang di atas mode partisipan entry. Ini artinya setiap peserta yang masuk ke kelas secara otomatis mic mereka mati. Ya. Setelah itu pilih ini ya, mute all. Halo Pak Pardi? Iya. Ya, pilih mute all, akan tampil notifikasi seperti ini. Iya. Kemudian langsung yes, ini jangan dicentang. Kalau ini dicentang, berarti mereka sekalipun sudah mute, tapi mereka bisa mengaktifkan. Ya, kalau kita langsung yes, berarti yang mengendalikan mic semua adalah kita. Kemudian yes, saya pikir sederhana seperti itu, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Kalau rekamannya bagaimana, Pak? Begitu ya? Iya, Pak. Ya, makasih. Ya. Aplikasi tersendiri lah. Oke, silakan teman-teman yang lain juga yang belum paham boleh. Pak Rizal, halo. Halo, Pak Rizal. Ya, halo. Ya. Mau disampaikan Pak? Mungkin menyapa Bapak-Bapak. Ya. Guru-guru kita dari bandar sedang bergabung, Pak. Ya, terima kasih Pak Alfi. Pak Kani di sini, Pak Din ya. Bang Rus juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bapak? Guru saya Pak Din, Pak Kani, sehat selalu. Ya, ini yang ketiga kalinya saya mengikuti. Menarik sekali, banyak pengalaman yang saya ambil. Masukan-masukan dari beberapa tokoh, beberapa orang-orang yang hebat menurut saya. Saya coba rangkum. Tapi ya namanya belajar, kita step by step. Yang kemarin 2 hari yang lalu kita ingin tahu bahwa di aplikasi Zoom ini bisa melakukan penilaian. Lalu kemarin malam itu Pak Alfi sudah singgung, saya lagi menunggu saja. Biar kita paketan aja. Kegiatan tatap muka, terus penilaian di situ bisa jalan. Presentasi materi kan bisa lewat Zoom juga bisa, kemudian tinggal penilaian akhirnya saja. Biar dia paket jadi satu, biar kita kasih dia selesai, apalagi kalau sudah sampai bayar, biar durasinya kita enak, bisa Pak Alfi bilang bisa seharian bisa, lalu bisa ya. Ini prinsip saya begini, bahwa di era sekarang ini kan kita hidup seperti dua alam ya, ada secara
tidak langsung seperti ini. Bahkan banyak proses-proses hukum pun terjadi di dunia maya seperti ini kan masih berlaku. Jadi dengan demikian sudah saya sampaikan kepada pihak sekolah bahwa hal-hal seperti ini sangat penting, bahwa tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan hal-hal begini. Jadi semua peserta didik di sekolah kami ini saya sudah sarankan bahwa semua harus memiliki Android supaya pembelajaran ini selain secara tatap muka manual, kita juga harus lewat daring. Dan itu sangat direspon baik. Nah, dengan demikian kita guru harus lebih sempurna dalam hal penyajian materi sampai endingnya penilaian. Itu menurut saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, keren. Jadi mungkin ya untuk masalah penilaian itu, mungkin nanti tergantung ini, itu ketuanya, dirutnya tuh Pak Alwi. Apa yang mau bikin selingan tentang penilaian. Nanti akan ada jadwalnya. Memang karena Pak Rizal kan masih ikut yang materi yang sama, karena kita sebenarnya ke kabupaten yang berbeda, tapi apa masuk juga ya. Iya ya. Oke. Akan ada materi yang lain dan masih banyak materi yang mantap. Oke Pak, terima kasih Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak Rin. Sama Pak Alwi, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya pembelajaran daring ini kita baru menyadari begitu pentingnya online, daring, dan apa yang tadi disampaikan dunia maya ya. Saya bingung dengan teman-teman guru di Maluku. Ketika 2016 sampai sekarang, IGI Provinsi Maluku gencar-gencar membuat pelatihan-pelatihan pemanfaatan Android, smartphone. Itu kurang tertarik sehingga kita dipertemukan dengan kondisi emergensi seperti ini, dan rata-rata yang bisa berbuat seperti ini adalah guru-guru yang pernah kita latih dan kita alami langsung ya. Nah, sekarang kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Supardi bahwa kalau misalnya kita tahu bahwa COVID-19 itu ada pemberitahuan jauh-jauh hari, pasti ini sudah dipersiapkan. Tapi ini kan tiba-tiba terjadi, DKI mengumumkan belajar 14 hari di rumah, kemudian tiba-tiba kita di Maluku kaget-kaget besok dibilang libur, ya kan di Ambon duluan seperti itu. Nah, bingung juga belajar di rumah ini seperti apa? Disuruh tidak boleh keluar rumah, terus tidak boleh tatap muka. Nah, yang tidak terkena virus atau COVID-19 itu hanya jaringan internet. Makanya di edaran Pak Menteri itu manfaatkan teknologi yang tersedia. Nah, Bapak Ibu, untuk beberapa sekolah di kami dan di sekolah saya sendiri, daring tatap muka ini kita sudah laksanakan sejak tahun 2018, dan beberapa kelas-kelas juga sudah kuisis Zoom, dan boleh dilihat panduan Zoom yang kita buat di YouTube yang dari channel Wartawan Cilik SD 87 itu sudah dibuat sebelum Corona datang ya. Kita sudah buat sebelum datangnya COVID-19 ini. Jadi kita sudah siap dari awal sebenarnya. Nah, biasanya kita gunakan untuk pemantapan siswa menghadapi ujian sekolah ya. Jadi Bapak Ibu yang memang baru pertama menerapkan memang agak bingung. Yang pertama, tidak ada komunikasi dengan orang tua, tiba-tiba disuruh daring. Nah, kesiapan orang tua juga sampai di mana begitu? Apakah di rumah tersedia fasilitas? Tidak. Tapi yang kita harapkan dari kegiatan ini Bapak Ibu, bukan hari ini kita seminar daring tentang kelas bebas corona ini lalu kembali ke sekolah lalu desak kepala sekolah harus begini dan begitu, tidak ya. Tapi setidaknya ini menambah wawasan untuk bagaimana mendesain kelas bebas corona atau kelas dalam jaringan. Oke, yang lain yang mau ditanggapi silahkan Pak Hardi. Halo Pak Hardi dari Mamala, dari Hitu. Mic-nya diaktifkan Pak. Ya, halo Pak Alfi. Ya, halo. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat malam
Salam hormat Pak Rusman. Ya, ini mau berbincang dengan Pak Rusman sebentar ini karena di kita punya grup itu tadi Pak Rusman lagi share gitu katanya. Ya gimana Pak? Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi ini gitu, untuk sosialisasi atau berikon gitu. Halo Bang Rus, ditanggapi Bang. Halo. Halo, ya. Halo. Ya, silakan Bang, silakan. Oh, ini langsung dijawab ya? Iya. Oke, Pak Rusman katanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alfi, Pak Din, Pak Ketua, Pak Ode. Dan saya kira kalau inisiasi dari yang sudah berjalan, yang dirasakan oleh ini, saya kira ini sudah bagus sekali. Dan kalau kita juga sudah di kantor sudah menggunakan Zoom juga untuk rapat-rapat internal di seksi. Saya kira kalau memangnya ada yang mengusul untuk hal yang lebih dari itu lagi, seperti ini ada chat dari Pak Hardi untuk sosialisasi RKAS, ya mungkin nanti kita upayakan lagi nanti, karena mungkin tadi kita juga lakukan Vcom juga dengan menggunakan Zoom juga dengan Setdijen yang terkait dengan BOS. Ada 3 tema tadi yang kita yaitu BOS, PPDB, dan ujian nasional. Tadi kemungkinan hari Jumat juga kita akan melakukan video conference, jadi menggunakan Zoom juga. Itu nanti dengan dinas-dinas terkait. Saya kira inisiasi IGI ini sangat bagus sekali, dan saya melihat bahwa ada guru-guru yang sudah mandiri untuk melakukan ini, terutama guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan oleh IGI. Tadi anak saya juga sebelum saya ke kantor tadi melakukan pembelajaran daring juga dengan wali kelasnya. Saya kira apa yang terjadi sekarang ini merupakan ujian bagi kita, dan apa yang diinisiasi oleh IGI itu sebenarnya seperti sudah membaca apa tanda-tanda zaman yang akan terjadi. Saya kira pembelajaran daring ini sudah bukan hal yang baru sebenarnya. Kita juga di LPMP juga kemarin pernah dikasih teman-teman ini untuk dari Simolek untuk ini, cuma tidak berjalan itu, mungkin Pak Odi juga tahu. Terus ada juga yang itu ada baru 2 orang itu tentang pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, PPP pengembangan teknologi pembelajaran itu, cuma saya juga belum terlalu melihat keaktifan mereka gitu. Jadi kalau saya berharap bahwa ini sangat baik dan sangat bermanfaat. Mungkin kendalanya ya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang tadi, di mana orang tua atau
siswa sendiri yang mungkin terkendala dengan masalah. Dan untuk sekolah saya kira ini tidak terlalu masalah, karena BOS sekarang ini kan bisa digunakan. Ya, BOS yang sekarang ini bisa digunakan untuk pembelajaran, untuk beli paket yang seperti yang tadi. Ini kalau 1 tahun 2 juta itu saya kira tidak terlalu besar itu mungkin Pak Nurdin ya. Tadi kita coba ngomong-ngomong dengan Setitian, memang Merdeka Belajar itu memberikan hak kewenangan kepada sekolah untuk melakukan berbagai hal untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, termasuk tadi pembelajaran di mana? Online, bisa membeli itu paket. Yang penting pemanfaatannya untuk bisa dipertanggungjawabkan dan untuk peningkatan mutu pendidikan. Saya kira itu komentar saya aja Pak Alfi dan teman-teman. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Pak, di sini ada beberapa kepala sekolah, mudah-mudahan menjadi masukan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rus tadi ya. Ya, kita sempat baca juga di media sosial bahwa himbauan dari Pak Menteri dari Kementerian itu salah satunya pemanfaatan dana BOS untuk triwulan berjalan ini salah satunya bisa dipakai untuk pemanfaatan belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Jadi Bapak Ibu kita sepakat dulu, bukan belajar di rumah tapi belajar dari rumah. Kalau belajar di rumah tanpa dipandu. Tapi kalau belajar dari rumah berarti ada yang memandu. Ya otomatis guru ya. Ini kan kisah seperti gempa Bapak Ibu, ini kebalik dari gempa. Kalau gempa itu ketong semua lari dari rumah kemarin, sekarang ini ketong dilarang keluar rumah semua ya, dan harus mengendap dalam rumah, sehingga yang tidak terkenal corona itu hanya daring dan online. Nah mari kita manfaatkan ini. Kami siang bantu Bapak Ibu terkait tentang kesiapan HP di rumah siswa. Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa bukan HP siswa yang dipaksakan. Jangan sampai ada orang tua yang mengeluh bahwa siswanya meminta untuk dibeli HP, tapi memanfaatkan HP yang ada di rumah gitu. Untuk daerah Kota Masuhi misalnya di Banda contohnya, sangat mustahil dan sangat tidak mungkin dan sangat jarang ya, sangat jarang dalam satu rumah tidak ada HP Android satu buah pun. Gitu. Ya, kita sudah temukan seperti itu Bapak Ibu. Nenek saja punya akun Facebook sekarang. Ya, teman guru saya itu sudah punya cucu, udah bercucu tapi lancar gitu, Facebooknya sangat lancar. Artinya pendidikan teknologi ini sebenarnya dia didapat dengan sendirinya ya, karena telatennya orang yang menggunakan teknologi, sehingga mari kita manfaatkan grup-grup WA kelas misalnya, Messenger yang kita punya, terus manfaatkan sebagai pembelajaran daring. Ya, Pak Asmara, Pak As, halo, kita dengar dulu dari ini pengurus pusat kita. Halo Pak As. Pak As, halo, diaktifkan mic-nya Pak. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, ketemu baru merapat ini. Iya, ya. Alhamdulillah malam ini kami bisa bersama Bapak Ibu di kesempatan ini. Mungkin kita saling berbagi saja untuk kesempatan malam ini. Ada beberapa hal yang mungkin mau nanti disampaikan. Yang pertama,
data Maluku Tengah malam ini, namun mohon maaf beberapa teman-teman mungkin belum aktif. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita usahakan agar supaya teman-teman khususnya di Maluku Tengah, terutama pengurus, agar supaya bisa aktif dalam kegiatan ini, karena kita sudah diliburkan lagi sampai 18 hari. Ini mengakibatkan kita untuk bertatap muka dengan siswa mungkin melalui daring ini. Kami berharap dari Pak Alfi, Pak Ode, Pak Din, pengurus wilayah yang ada di Masohi, bisa diinsentifkan lagi kegiatan seperti di malam hari ini. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan saja, dan insya Allah akan kita pantau terus, dan kita mendorong teman-teman yang belum bergabung di malam ini akan kita sosialisasikan agar supaya bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu dari beta, Pak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, permohonan maaf dari Pak Ode, Pak Ketua IG Wilayah, yang hanya bisa memantau ya kondisi. Memang tadi baru dicabut gigi beliau, jadi tidak bisa bicara ya. Ya hanya ngeleng-ngeleng aja gitu ya. Ya, Pak Din ya, Pak Ode tadi Pak Din, Pak Dino ya, Bang Dino dari Banda minta bantu itu untuk besok beli akun Zoom. Ya, mungkin bisa dihubungi yang teman kemarin dari Jawa Timur, bisa dibantu Pak ya. Ya, seperti itu. Ya, di kita juga Bapak Ibu malam ini bergabung dari Kota Tual, ada Pak Tahir. Halo Pak Tahir. Ya, Pak Tahir, Pak Sekretaris IG Kota Tual ya. Ya. FM Pak. Keduanya besok Pak dengan Kota Tual, bisa enggak? Insya Allah kita koordinasikan. Sebenarnya tadi kita sudah sampaikan di grup khusus untuk Kota Tual. Ada teman-teman sebagian sudah bersedia untuk bergabung esok malam. Kalau itu siap nanti kita sampaikan lagi esok. Iya, nanti kita koordinasi dengan Pak Yandri untuk Tual dan Malra, kita gabung jadi satu Pak ya. Oh ya, boleh. Kosongnya tinggal, enggak, bukan besok malam, sorry, hari Kamis. Oh, hari Kamis. Ya. Siap. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, kita masih punya sesi 15 menit, masih waktu kita masih tinggal 15 menit. Pak Kani, silakan Pak. Diaktifkan mic-nya Pak. Mic-nya diaktifkan ya. Iya. Ayo Pak, silakan Pak. Sudah Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Pak Alfi, Pak Din, guru tetangga saya, Pak Ode, bapak-bapak guru hebat semuanya. Alhamdulillah syukur, mungkin melanjutkan tadi apa yang dimintakan oleh Pak Din dari SMP 1 Banda, mungkin SMP 2 Banda juga berpindah yang sama. Karena memang alhamdulillah dengan adanya Pak Din di Banda ini, betul-betul kita di Banda termotivasi untuk maju lewat dari seperti ini. Dan untuk SMP 2 sendiri, alhamdulillah kemarin itu untuk ujian sekolah saja kita sudah jalan. Kita jalan, anak-anak masing-masing di rumah, itu kita menggunakan Bismarnya itu. Alhamdulillah sudah jalan. Cuman 2 hari terakhir itu agak sedikit gangguan, itu nanti kita atur kemudian karena sistem masih terganggu. Nah, olehnya itu di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa salut dan terima kasih buat IG yang telah inisiasi untuk bagaimana guru ke depan lebih baik lagi. Alhamdulillah sekali, sangat berterima kasih buat IG, terutama buat Pak Ode selaku ketuanya dan bapak-bapak semua. Saya kira demikian itu yang bisa saya sampaikan. Keinginan saya sama dengan Pak Adin dari SMP 1, kalau boleh paket yang nanti diminta, kami tolong minta bantuan juga yang sama pada SMP Negeri Dobanda. Terima kasih buat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, ini guru kami semua, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita juga sudah bergabung Pak Yadi, Ketua IGI Kota Ambon. Mungkin mau sapa, Pak? Silakan. Ya, mohon maaf baru tiba di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan guru, mohon maaf kita bersapa di daring saja. Guru saya Pak Kani dan senior saya Pak Nurdin, terus ada dari Masoid Pak yang punya LPMP, Pak Asmara yang punya IGI Pusat. Terima kasih kita sudah bersua di daring ini. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya di Ambon sendiri bersyukur adanya kegiatan seperti ini memberikan virus baik untuk beberapa sekolah, bahkan beberapa kepala dinas, melibatkan beberapa kepala dinas termasuk SBT, SBB, sama Kota Ambon yang beberapa waktu terlibat langsung di dalam daring ini. Sebuah kegiatan yang luar biasa yang kita belajar walaupun masih di rumah. Mudah-mudahan ini terus dipacu dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran kita walaupun kita masing-masing. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan dalam fasilitas yang disediakan oleh IGI. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan bahwa ini batch ke-6 yang sudah kita laksanakan dengan jadwal tiap malam dari 11 kabupaten kota. Kita pernah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dalam suasana seperti ini, kemudian Kepala Dinas Kabupaten Seram bagian Barat, dan juga Kepala Dinas Kabupaten Seram bagian Timur. Dan Pak Tahir mungkin besok bisa mediasi kami untuk hari Kamis, bisa menghadirkan Pak Kadis juga bergabung di room untuk pertemuan pertama. Mungkin sebagai penguatan buat teman-teman, kami siap membantu secara daring juga seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kita masih ada 5 menit yang mau sampaikan, silahkan. Wardi itu. Pak Hardi, halo. Ya, halo Pak Al. Ya, hanya satu saja ini. Ya, mungkin juga ini saya masih terfokus ke Pak Rusman ini. Jadi ini buat Pak Rusman setidaknya ini adalah pekerjaan kita di rumah Pak, gitu. Dan saya juga sudah melihat ya secara keseluruhan di Kecamatan Lehipu itu rata-rata Pak, rata-rata rekan-rekan guru itu belum pernah, jangankan mengenal ya, belum pernah yang apalagi seperti sekarang kita sudah terkontaminasi dengan HIV-19 ya. Maaf saya tidak menyebutnya dengan COVID ya. Jadi HIV-19 itu pun juga mereka rata-rata belum menggunakan proses belajar mengajar ini melalui daring Pak gitu. Nah, ini mungkin saya usul ke Pak Rusman bagaimana caranya sebagai pemangku kepentingan di LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, supaya mutu itu lebih baik. Saya menyarankan supaya mengundang kepala-kepala sekolah gitu Pak, supaya mengenalkan bahwa seandainya kalau ya kita tidak memohon dan kita tidak meminta, kalau terjadi seperti ini lagi, nah, contohnya kalau kita belajar dari rumah, bukan belajar di rumah yang dikatakan oleh Pak Alfi tadi, belajar dari rumah berarti besok-besoknya kita sudah siap, ya. Jadi kesiapsiagaan kita itu sudah mantap begitu Pak. Nah, mungkin ini perlu disosialisasikan kepada teman-teman kepala-kepala sekolah, tapi harus melalui LPMP yang memang betul-betul tujuannya ke kepala sekolah begitu. Ya, itu saja mungkin Pak Rus ya, mohon jangan ditanggapi sekarang lah, mungkin nanti kita chat pribadi aja. Ya, oke, terima kasih Pak Rus. Pak Alfi, silakan. Ya, makasih Pak Hardi. Oke, Bapak Ibu, kita
sesi kita udah selesai untuk malam ini. Dan yang mau ikut juga besok di meeting room yang sama dan password yang sama akan dibuka pada jam yang sama besok dengan para guru di kota besok untuk Kementerian Agama ya. Untuk Kementerian Agama silahkan, dan hari Kamis dengan para guru di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Alfi, ada Pak Nurdin mungkin. Oh iya, Pak Nurdin. Ya. Silakan Bang. Ya. Ya, rekan-rekan guru hebat di mana saya berada. Halo. Ya, silakan. Iya. Beta pengen tahu supaya malam ini kita perkenalkan dengan Zoom meeting. Nanti yang tadi disampaikan dari teman-teman guru hebat yang ada di sini tadi, bahwa kalau boleh selain ini kelas meeting kita ke depan yang berikutnya gitu dengan schedule-nya apa supaya kita bisa lebih paham lagi. Tapi yang paling jelas, yang paling urgent sekali, kalau boleh banyak guru yang belum bisa membuat Google Form untuk progres penilaian. Itu yang paling penting, sehingga percuma kita buat daring kepada siswa, terus siswa tidak bisa tidak bisa menyampaikan mereka punya ke kita gitu. Kalau boleh punya bagaimana cara membuat membuat Google Form untuk progres ujian sehingga penilaiannya terarah. Itu yang beta pengen urgen sekali. Demikian, makasih. Ya, makasih Bang. Ya, Bapak Ibu, Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, Pak Ode. Ya, saya meminta langsung Pak Dino, Bang Dino, ya, untuk bergabung dengan tim P2KG IGI Maluku, ya, karena memang kami bukan saja untuk Google Form, kami ingin mendesain daring dengan absen. Ya, jadi nanti pesertanya kita latih juga membuat absen online, kan ini tidak mungkin kita absen satu-satu, misalnya Ode Abdul Rahman hadir kan tidak mungkin gitu satu-satu. Nanti yang paketan yang free habis absen lagi 40 menit sudah selesai gitu. Ya, jadi nanti prosesnya seperti tadi, kan pasti teman-teman tanya, loh itu buatnya gimana itu Google Form ya? Itu bisa dibuat daftar hadir, bisa dibuat penilaian, dan saya juga meminta kesediaan Pak Dino, ya, Bang Dino sama-sama dengan kita, nanti kita jadwalkan. Ini masih putaran minggu pertama ini kita berputar seputaran Zoom, ada banyak aplikasi yang kita sudah siapkan dan tutorialnya. Saya pikir demikian Bang ya. Ya. Ini balik mulai ulang. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi sudah bergabung dengan Klinik Pembelajaran IGI Maluku membuat atau menciptakan kelas bebas corona. Sekali lagi terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu hari Selasa minggu depan untuk kelas Maluku Tengah. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.